Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa di dalam Sela. Mari kita memulai di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk waktu ini kalau kami boleh menghadap Engkau untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, saya mau berdoa biar Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada, sehingga kebenaran Allah boleh dinyatakan, hadirat Allah boleh dirasakan oleh setiap kami, mengetahui bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur menyembah Allah yang baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah harta di dalam dunia, sebuah tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai.
sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Salah satu ungkapan gaul yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari adalah jebakan Batman. Istilah ini muncul di komik atau film superhero Batman, di mana dia sering tertipu atau terperangkap oleh jebakan musuh-musuhnya. Selain itu, ada pula yang berasumsi istilah ini merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi dengan banyak jebakan agar musuh susah masuk. Tapi pada intinya, saudara, jebakan Batman itu berarti sebuah upaya yang dilakukan secara tersembunyi untuk menarik orang lain supaya orang tersebut mengalami kerugian, sedangkan orang yang melakukan upaya itu beroleh keuntungan. Istilah Alkitabnya untuk jebakan Batman ini barangkali adalah tipu muslihat iblis yang merayu kita supaya mengikuti keinginan daging kita dan bukan mengikuti keinginan roh atau kehendak Tuhan. Jebakan Batman pertama di Alkitab adalah sewaktu ular mencobai Hawa di Taman Eden untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga dari sana kemudian dosa masuk ke dalam dunia. Hingga saat ini pun iblis tetap bekerja keras dan berusaha menggoda kita untuk masuk di dalam jebakan-jebakan tersebut dengan satu tujuan, supaya kita tidak menggenapi atau gagal menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Di dalam sela kita pada hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham, atau waktu itu namanya masih Abram, saudara, di mana Tuhan membawa dia menang atas jebakan atau penghalang dalam perjalanannya ke negeri yang Tuhan janjikan kepadanya. Saya berdoa melalui kisah ini kita semua akan bisa menemukan relevansi dan menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita membaca di Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Dari kisah yang kita baca barusan ini, kita mendapati ada dua kota yang ditinggali oleh Abram dan keluarganya, yaitu Ur Kasdim dan Haran. Dan dari dua kota ini kita belajar tentang dua penghalang atau jebakan yang bisa membuat kehidupan kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Ur Kasdim. Arti kota ini adalah terang, dan memang pada zaman itu Ur Kasdim adalah kota yang gemerlap dengan terang duniawi dan juga menjadi tempat penyembahan berhala. Penelitian arkeologis menyingkapkan bahwa kota itu waktu itu sangat makmur dan maju pada zamannya. Kota ini melambangkan apa yang dikenal pada zaman modern ini sebagai materialisme, di mana kekayaan adalah tolok ukur keberhasilan hidup. Inilah yang sekarang menjadi salah satu magnet yang sangat kuat di dunia, yaitu kecintaan dan pengagungan akan uang dan kekayaan itu jauh melebihi kecintaan dan pengagungan akan Tuhan. Budaya yang sudah mulai menjalar di tengah-tengah kita adalah konsumerisme, di mana orang membeli sesuatu yang bukan karena membutuhkannya, namun karena tekanan sosial atau karena gengsi semata. Dengan kemudahan mendapatkan barang secara online dengan menggunakan pinjaman atau kredit membuat orang mudah sekali tergoda dengan materialisme yang bisa menjerumuskan orang tersebut dalam kesulitan keuangan di belakangnya. Kembali saudara ke kisah kota Ur Kasdim ini. Di kota inilah Haran, saudara Abraham, mati muda mendahului Terah ayahnya. Keduniawian dan kekayaan dunia ini berpotensi menjebak dan menjadikan kita undur dari Tuhan.
Alkitab sudah memperingatkan kita di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang yang mau menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus mengatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu ada di Matius 13 ayat 22. Firman Tuhan itu, saudara, penuh kuasa. Namun jika orang yang menerima firman itu hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan diperdaya oleh godaan kekayaan, maka firman itu tidak akan menghasilkan buah perubahan di dalam kehidupan seseorang. Orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus di Matius pasal 19 menolak untuk mengikuti Yesus bukan karena dia tidak sanggup melakukan hukum Tuhan, tetapi karena hatinya ada di dalam hartanya yang banyak itu. Yang berpotensi untuk menjadi pesaing Allah dalam hidup kita bukanlah berhala atau ilah-ilah duniawi. Yang bisa menjadi pesaing Tuhan adalah mamon atau harta kekayaan. Inilah jebakan pertama yang kita bisa belajar dari perjalanan Abram, yaitu tipu daya kekayaan dan keduniawian. Rasul Yohanes juga memperingatkan kita di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kekayaan secara finansial bukanlah tanda orang diberkati Tuhan, karena banyak orang bisa menjadi kaya tanpa Tuhan atau menggunakan cara-cara yang tidak benar. Tanda orang yang diberkati Tuhan adalah dia mendapatkan kebahagiaan dan sukacita dalam keadaan apapun yang dia sedang alami, baik dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Karena kebahagiaannya dan sukacitanya adalah di dalam Tuhan dan bukan pada kekayaan atau keadaan. Saudaraku, Allah mau setiap kita menjadi diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Namun kita harus berhati-hati dengan tipu daya kekayaan yang bisa membuat kita tidak berbuah dan maksimal dalam kehidupan kita yang hanya sekali ini. Kota yang kedua, saudara, yang berpotensi menjebak kita adalah Haran. Pada waktu itu Terah, yaitu ayah Abram dan keluarganya sedang menuju Kanaan, yang adalah destinasi terakhir mereka. Namun somehow mereka memilih untuk menetap di Haran. Saudara, Haran itu artinya kering, dan memang kota itu kondisinya sangat kering. Tapi mengapa Terah akhirnya memilih menetap di tempat yang kering? Alkitab tidak dengan jelas mengatakan alasannya, saudara. Namun saya menduga mereka mengalami keletihan dan akhirnya menyerah dan memilih untuk menetap di tempat yang kering tersebut. Di kota inilah Terah mati. Saudaraku, kekeringan itu sama mematikannya dengan keduniawian. Kekeringan berbicara tentang ketiadaan kegairahan rohani. Orang-orang di Haran tidak lagi rindu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama orang percaya. Mereka tidak lagi memiliki kelaparan dan kehausan akan kebenaran Tuhan. Mereka berpikir kering itu tidak ada masalah, tidak bersemangat itu it's okay. Kota yang seperti ini harus kita hindari. Dan jangan sekali-sekali kita menyerah dan akhirnya menetap di dalam situasi seperti ini. Kita harus meminta anugerah Tuhan untuk kita bisa melangkah dengan iman untuk keluar dari sana dan berjalan menuju Kanaan, tanah yang berlimpah dengan berkat dan tempat yang Tuhan ingin kita berada. Mulailah melangkah dengan iman untuk mulai berdoa, membaca Alkitab, dengarkan lagu-lagu rohani, dengarkan khotbah-khotbah di YouTube, dan paksakan diri saudara untuk datang beribadah, datang hari Minggu, hadir dalam live group saudara. Intinya jangan izinkan diri saudara berada di tempat kekeringan secara rohani ini. Mari kita meneladani Daud waktu dia berada di padang gurun Yehuda, di tempat yang kering secara jasmani dan rohani. Dia tidak menyerah dan hanya berdiam diri saja, saudara. Dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 2 sampai ke 6. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dan di ayat ke-6, setelah dia mencari Tuhan dan memuji dia, ini yang terjadi saudara. Ayat yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Jika saudara mengalami waktu kekeringan, jangan berdiam diri dan menetap di sana saudara. Ini waktunya bagi saudara untuk pergi mencari Tuhan, dan biarkan dia kembali memuaskan setiap saudara. Saya akan menutup dengan membacakan apa yang Alkitab tuliskan setelah Terah mati di Haran, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haran mati di Ur Kasdim dan Terah mati di Haran. Abraham tetap hidup dan sampai ke Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita semua menjadi keturunan Abraham, saudara. Dan kita berhak menerima janji Abraham untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, di hidup ini kita semua akan selalu berhadapan dengan dua jebakan Batman ini. Keduniawian atau tipu daya kekayaan, dan juga kekeringan rohani. Iblis ingin menipu kita dengan mengatakan bahwa kekayaan adalah tanda kesuksesan. Kekayaan itu sumber kebahagiaan hidup. Iblis juga ingin memperdaya kita dengan mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup memiliki kehidupan rohani yang bergairah dengan Tuhan. Dan nerimo saja jika kita berada dalam kekeringan rohani. Saudaraku, jangan izinkan kedua hal itu membuat saudara terlena dan akhirnya undur dari Tuhan. Datang kepadanya, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang bukan sementara, namun selama-lamanya. Datang kepadanya, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati, yang tidak bergantung kepada keadaan yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mengikuti Sela pada hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh menyadarkan kami bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan oleh anugerah-Mu untuk kami tidak terjebak dalam tipu daya kekayaan dan juga kekeringan rohani. Ajar kami untuk selalu kembali kepadamu, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan yang sejati. Oleh anugerah-Mu mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.